Halo guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Renata Putri. Nah, kali ini aku bakal bacain Q&A dari teman-teman semuanya yang aku post di Instagram dengan makan samyang loh 2 bungkus. Gak tanggung-tanggung, aku makan samyang 2 bungkus kali ini ya. Yaudah, tanpa basa-basi, aku bakal langsung bacain Q&A dari kalian semua ya. Pertanyaan pertama, ini ada dari Eki Insomnia. Umur karirnya berapa sih? Oke, sebelum aku jawab, aku bakal makan dulu, habis makan baru aku jawab ya. Umur aku 25 tahun. Terus banget. Lanjut. Dari @Cynthia Hino. Kak, kalau mau foto sama Karenata boleh apa enggak? Boleh banget sayang. Dan di mana aja kalau ketemu ya. Dari Astriani Neni. Warna kesukaan aku pink sama putih. Lanjut. Dari Dandi Agenggara. Kakak suka yang sederhana atau yang apa adanya? Aku suka yang sederhana dan apa adanya. Seperti siapa? Seperti dia dong. Dari Nui 2606. Hal apa yang akhirnya membuat Tete sama Bobby kembali bersama? Takdir sayang, takdir dan perasaan itu nggak bisa diganggu-gugat, ya nggak? Udah. Dari Reni Astiti. Teh berapa bersaudara? 3. Dari Wanda 1. Karena pacaran sama Bobby lagi? Iya. Lilik 99. Kak, gimana cara menanggapi seorang yang so tau tentang hidup kita? Dibiarin aja, tutup telinga, udah jalan aja. Gak usah modelin orang yang so tau tentang hidup kita, apalagi itu yang nggak bener ya. Udah tinggalin aja, nggak usah mikirin orang, omongan orang yang kayak gitu lah. Iya nggak, Dian? Betul banget. Dari Nui 2606. Bobby masih diingin bikin konten sama cewek-cewek nggak teh? Masih banget. Masih. Kenapa? Kan konten. Perasaannya gimana? Biasa aja. Berarti nggak cinta dong? Cinta, tapi yang namanya profesi itu harus didukung, Beb. Baca. Pasangan yang baik itu adalah pasangan yang mendukung karir pacarnya sendiri. Baca. Lu kenapa? Pedas anjir. Lagi ya. Dari Aulia Oktaviari. Karena udah berapa tahun pacaran sama Bobby? Setahun sayang. Ada jedanya nggak tuh? Ada, sebentar. Berapa lama? 2 bulan paling. Karere. Kak, hal apa yang paling kakak nggak suka dari Bobby? Dari Nurul Holis 02. No. Ketika Bobby diam. Jadi Bobby kalau marahnya tuh dia diam, guys. Matiin handphone. Dan habis itu dia tidur. Kadang dia langsung willy-willy. Dan habis kayak gitu menghidupin handphone lagi dan udah kayak biasa lagi gitu. Oh my god. Wow. Lanjut ya. Ini aku nggak bisa dong. Langsung bacain aja deh tanpa makan ya, bisa nggak sih? Nggak bisa. Ini 2 lagi gimana sih ini ah? Abisin.
Abisin. Nah sekarang ada pertanyaan dari Hasan Piano. Kak, ceritain dong hal yang terjadi di belakang kamera pas Bobby ulang tahun. Maksudnya apa nih? Hotel itu ditidurin sama banyakan. Yang terjadi di belakang kamera. Nih, tahu nggak ini kenapa aku tahu sih kenapa ada orang yang bertanya kayak gini, karena mungkin pas ulang tahun Bobby itu kan di hotel ya. Terus mungkin kalian mikirnya kemana-mana. Enggak, itu nggak gimana-gimana. Itu semuanya hotel itu ditidurin sama kami semua, cewek-cewek pada tidur di sana. Dan hal yang terjadi di belakang kamera selama Bobby ulang tahun, ya mungkin besoknya tadi jam 12 malam ya, jam 12 malam kita ngasih surprise sama Bobby. Terus nyampe jam 2 apa jam 3an gitu. Nyampe jam 3 Bobby pulang. Terus besoknya jam 8 pagi-pagi Bobby jemput aku. Terus kita ke rumahnya Bobby. Nice. Yakin itu aja? Itu siapa ya? Ketemu mamanya, ketemu papanya, udah. Ada lagi nggak? Enak-enak. Apaan sih anak-anak? Anjir sih. Mantap lah. Pegangan tangan gitu ya. Gak jangan ngomong kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan dari Ahmad Cahyana. Pertanyaan sejuta umat nih, sebenarnya Teteh itu sama Bobby balikan enggak Teh? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Gini ya, kita ini udah dewasa. Aku sama Bobby ini udah dewasa, udah sangat dewasa. Aku sama Bobby ini tuh udah bukan anak-anak lagi. Aku sama Bobby tuh udah bukan cinta yang anak-anak 17 tahun lagi. Mungkin kemarin aku putus itu gara-gara kita nggak sejalan ya. Kalau sekarang kita udah sejalan, udah sevisi misi, udah punya visi misi masa depannya sudah satu seirama gitu ya. Sudah seirama. Ya kita saling mendekatkan diri, aku dekat lagi dengan keluarganya dan kami pacaran. Tapi pacarannya pacaran orang dewasa ya. Yang sudah memikirkan ke depannya gitu. Ya, ya nggak? Udah ya. Jangan ditanya-tanya lagi balikan apa enggaknya. Ya kalian harus bisa lihat ya mungkin ya dari vlog aku juga yang sebelumnya. Dari pas satu ulang tahunnya Bobby ya kita mulai mempublish hubungan kita dari semenjak kemarin pas satu ulang tahun Bobby ya udah gitu. Kalian ya pikirin sendiri aja gitu kan. Dari Farhan Mad, kapan nikah? Caps lock. Tahun depan. Yakin? Tahun ini enggak deh, nggak bisa dipaksain kalau tahun ini. Kerja dulu aja kalau tahun ini ya. Dia juga masih membebasin aku untuk berkarir sekarang-sekarang. Bobby pun masih ngebebasin aku untuk bisa berkarir untuk di Jakarta. Dia masih ngebebasin. Nanti mungkin aku balik ketika semuanya sudah siap. Aduh ini semua orang tuh pada nanyain balikan apa enggak. Aku sampai bosen gitu bacanya. Dan ya simpulin sendiri lah ya. Just do it. Dari India, tips biar balikan sama mantan gimana Teh? Oh berat. Tips biar balikan sama mantan: perbaiki apa yang gak disuka di diri sendiri selama pacaran sebelumnya, mungkin itu ya. Dan ya mungkin jalin hubungan baik aja. Yang namanya perasaan itu gak bisa dibohongin kok. Terus dukung aja apa yang kalian masing-masing sukain. Dan ya seiring berjalannya waktu juga pasti balikan. Nih dari Ardi Tristanto, Kak gimana sih awal cerita kakak sampai bisa jadi pengacara dan gabung di tim Sunan Kalijaga, pengacara kondang? Gini, mungkin awal cerita kakak bisa jadi pengacara ya. Awal cerita aku menjadi pengacara ya ketika aku kuliah hukum, kelar kuliah hukum, aku ikut pendidikan advokat. Terus aku kemarin ujian profesi, habis ujian profesi aku
sempet kan jadi pengacara di Bandung selama 9 bulan. Terus ke Jakarta, aku pindah kerja di Jakarta menjadi staf ahli dulu di DPR RI. Terus habis itu mungkin 4 bulan kemarin ya, hampir 5 bulan. Terus sekarang aku di kantor hukumnya Bang Sunan Kalijaga. Awal ceritanya kakak ya, awal ceritanya gitu aja. Yang ngelamar aja biasa Beb. Nggak gimana-gimana, ngelamar kerja dan keterima. Dari Elita Prilly, Kak kenapa suka dengan pekerjaan ngevlog dan pengacaranya sekarang? Kenapa aku suka dan menjalani, mungkin ya kenapa aku suka, maksud kamu tuh mungkin ya kenapa aku suka dan menjalankan dua pekerjaan dalam satu waktu gitu ya. Ya karena dua-duanya menghasilkan uang dan aku happy gitu ngejalaninnya. Mungkin di passion aku juga. Dari tipin nasi 51 rumah Karara sama Kak Bobi di Tasik, rumahnya deketan apa enggak sih jaraknya? Deketan sayang. Kayaknya aku nyerah dari tadi. Gagal. Dari Ilham, Tarara sebetulnya Tarara tuh jadiannya sih dari kapan sih teh? Dia nanyanya bagus banget loh. Tarara sebetulnya tuh jadiannya tuh dari kapan sih teh? Kenapa? Aku lihat teteh jadinya udah lama tapi nggak mau dipublish ya. Iya, udah lama, cuman nggak mau dipublish. Kenapa nggak mau dipublish? Karena aku masih takut dengan omongan-omongan netizen. Netizen dulu tuh barbar banget ih, suka sakit hati, nyakitin tahu kalau bacain komentar netizen dulu, makanya aku tuh nggak mau. Dari Anissa bilang, Terere siapa yang deketin duluan? Bobby lah, masa aku? Dari Dias.afr, gimana suka dukanya kerja sebagai lawyer? Sukanya bekerja di passion aku mungkin ya. Terus kalau misalkan lagi banyak kasus ya banyak uang. Kalau misalkan dukanya kalau lagi nggak banyak kasus ya uangnya segitu aja gitu. Dari Marsanda AP, tanggapan keluarga Terere terkait konten 18 plusnya Bobby gimana teh? Kalau keluarga aku sih, orang tua dulu ya, orang tua aku sih nggak tahu ya, karena mereka kan nggak main YouTube. Tapi kalau misalkan kakak-kakak aku sih lebih ke kayak ya udah gitu, nggak apa-apa. Tahu kok Bobby hatinya baik. Bobby tuh orangnya sangat baik, beda dengan kontennya Bobby gitu. Kalau di konten kan dia fuckboy banget, tapi kalau di luar konten dia tuh sad boy. Sorry maafin. Bobby orang baik guys, sumpah. Bobby tuh orang baik. Kenapa aku bisa suka sama Bobby juga karena dia tuh orang yang sangat pintar ngajarin aku gitu, membimbing akunya. Dia bagus, terus kayak beda banget lah yang kalian tahu mungkin di konten Bobby seperti itu ya, fuckboy banget, tapi dia tuh bener-bener laki-laki yang paling belakang. Oh, masa? Seneng lo, dibaik-baikin, seneng kamu, seneng, ha? Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari Neta Dea 24, Terere menurut Teteh apa sih toxic relationship itu? Please jawab ya Teh. Gini, menurut aku toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak menyenangkan yang bisa menyebabkan kerugian satu sama lain. Itu mau sama pacar, mau sama teman gitu ya. Contohnya mempunyai rasa cemburu yang sangat berlebihan. Jadi kan kalau cemburu yang sangat berlebihan itu gampang apa dikit-dikit kan berantem, dikit-dikit apa ataupun saling menjelekan gitu. Itu toksik banget gitu. Saling menjelekan tuh contohnya kalau misalkan ada teman sini ngomongin ini ngomongin ini, ataupun pacaran juga bisa toksik. Ataupun kalau misalkan dalam pacaran itu menghina pacar sendiri gitu loh. Kamu jelek banget sih, ataupun kamu kok gini sih, kayak gini sih. Nah itu tuh nggak boleh. Menurut aku kalau udah hubungan udah kayak gitu tuh mending di-cut aja gitu, nggak usah dilanjutin lagi. No, God, please, no, no. Karena apa? Kita tuh pacaran tuh kan untuk sama-sama saling mensupport ya, saling nyemangatin, saling mengerti, memahami gitu. Kalau misalnya udah kena orang-orang toksik itu menurut aku tuh kan nggak enak lah, mending di-cut.
Pacaran untuk bahagia kan? Iya, pacaran tuh untuk bahagia. Ngapain kalau misalnya harus pacaran nggak bahagia, ngapain pacaran gitu. Temenan juga untuk bahagia juga gitu. Kalau misalnya udah temenan beranteman yang nggak jelas tuh, ya mendingan dikat aja. Oke. Ya guys, mungkin nggak enak ini kayak gini. Oke guys, mungkin ada 2 anak. Oke guys, mungkin Q&A sekarang dicukupkan sampai di sini aja, dan kembali lagi ke challenge aku makan samyang 2 itu pepet gagal. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and share juga video aku ini. Dan karena sebentar lagi 100.000 subscriber, ya udah guys, subscribe ya, biar aku semangat gitu ke depannya untuk ngasih konten-konten yang menarik, tentunya bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, bye bye guys, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Mwah. Oke guys, sekarang aku mau nanya ke Kak Rere. Apa? Satu hal yang bisa bikin Kak Rere sedih ataupun nangis. Kenapa kamu nanya kayak gitu sama? Karena Kak Rere aku lihat bahagia terus. Pasti ada satu hal yang bisa bikin Kak Rere nangis. Hal yang bisa bikin aku nangis ketika ingat orang tua aja sih. Kenapa? Iya, ketika ingat orang tua aja. Ada apa dengan orang tua? Ibuku sakit, papaku juga mungkin kadang sakit kadang enggak, udah pada tua, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa kerja, dan kerjaku jauh dari mereka. Dan yang namanya anak kan kepengennya kan pasti di apa ya, pengen merawat gitu ya. Cuman memang dari dulu aku nggak bisa merawat. Karena ya tuntutan pekerjaan terus gitu, dari dulu kerja. Nggak bisa sampai harus nemenin gitu. Hal yang paling bikin aku sedih ya itu aja. Aku dari dulu harus selalu kerja dan gak bisa jagain mamaku sakit. Makanya kemarin pas waktu aku kerja di Bandung, aku agak sedikit senang ketika ibuku sakit dan aku bisa mendamping ibu gitu, karena operasinya atau apa-apa di Bandung terus. Jadi Kak Rere sayang orang tua ya? Sayang lah, sayang banget lah pasti. Oke. Ada hal lain nggak yang bisa bikin Kak Rere nangis? Ada. Apa itu? Ketika kita sudah berbuat baik sama orang dan balasan orang itu nggak baik ke kita. Siapakah itu? Banyak, entah itu dari teman ataupun apa, kayak gitu. Oke, maafkan mereka. Gila nih Dian, pertanyaan Dian ini bikin gue nangis loh, sumpah. Ngeselin banget loh.